Ya, kita mulai saja. Materinya perihal faktorial. Jadi saya share dulu ya. Share dulu. Oke, biar biar gampang pelajarinya kita pakai buku saya. Jadi kan dalam percobaan atau dalam penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimental atau percobaan itu sering ditemui penggunaan beberapa faktor sekaligus ya. Penggunaan beberapa faktor sekaligus. Kira-kira faktor itu kadang-kadang sering dipertukarkan dengan perlakuan. Jadi faktor sendiri ini eh, lebih ke merujuk ke satu himpunan perlakuan, ya, himpunan perlakuan serupa. Nah, dalam faktor itu yang membedakan itu ada levelnya, ada taraf-tarafnya. Jadi taraf itu adalah eh, beberapa perlakuan dari sebarang faktor. Nah, kita mulai saja misalnya eh, dari yang paling sederhana, kalau seseorang itu melakukan eksperimen hanya dengan dua faktor, ini, A dan B. Dan masing-masing faktor ini ada dua taraf. Jadi A itu tarafnya ada dua, sebut saja rendah dan tinggi. Rendah, tinggi. Dan B juga rendah, tinggi. Eh, gitu ya. Jadi kalau ini lebih ke faktor yang tarafnya itu notabene tanda petik kuantitatif. Jadi rendah, tinggi. Ataupun kalaupun kualitatif ya cukup rendah sama tinggi saja. Tapi kalau kualitatif beneran dalam artian tidak bisa dinyatakan rendah tinggi ya. Mohon maaf di sini tanda petik yang bisa dinotasikan dengan rendah tinggi. Kita mendefinisikan rendah dan tinggi eh, sesuai dengan tentunya penelitiannya. Oke, jadi A tarafnya rendah dan tinggi, B tarafnya rendah dan tinggi. Nah, ini ada dua faktor, jadi faktor A dan faktor B, yang masing-masing dua taraf. Nah, sedangkan perlakuannya itu dari kombinasi silang eh, taraf rendah A, taraf tinggi A, dan taraf rendah B dan taraf tinggi B. Nah, eh, ada beberapa buku yang menggunakan versi yang beda-beda ini, tapi intinya sama. Jadi kalau A1 B1 itu A1 itu taraf A rendah, A2 taraf A tinggi. Jadi A1 A2 A1 A2 ya. Sedangkan B-nya itu ya rendah tinggi. Nah, ada yang menggunakan kombinasinya itu begini. Jadi A1 B1 ya. A1 B1 atau kadang-kadang bukan 1 2 tapi 0 1, nggak masalah. Nah, itu yang jelas informasinya bahwa A1 B1 itu adalah taraf A-nya rendah, taraf B-nya rendah. Kadang menuliskannya juga gini, satu dalam tanda kurung. Itu artinya A-nya rendah, B-nya rendah. Atau 0 0, baik eh, A dan B-nya sama-sama rendah. Ya, ini tergantung notasinya, tinggal bagaimana kita membaca notasi itu. Satu-satu B1 dan sebagainya. Ya mau pakai yang kiri, yang tengah, yang kanan sama saja. Yang jelas ada dua faktor masing-masing dua taraf ya. Nah, untuk itu kita sebut saja rendah tinggi rendah tinggi ya. Asal kita gunakan yang nanti kita gunakan interchangeable jadi dapat dipertukarkan mau pakai yang ini terserah. Nah, nah dalam pada itu terdapat beberapa hal, terdapat beberapa definisi ya, istilah istilah ya. Jadi bagaimana pengaruh sederhana faktor A itu pada taraf B yang rendah, B1 ya. Pengaruh sederhana. Jadi yang eh, di apa namanya? Dibuat sama di sini adalah yang sama di sini adalah B1-nya. Sama-sama B1 tapi kita menghitung selisih antara A2 B1 dan A1 B1 yaitu A-nya tinggi, B-nya rendah, dikurangi A-nya rendah, B-nya rendah. Jadi pada taraf B rendah, pengaruh sederhana. Nah, kalau pengaruh sederhana A pada B2 ya sama saja. Yang di belakang ini B-nya yang B2. A2 B2 dikurang A1 B2. Nah,
Kalau dibalik misalnya pengaruh sederhananya bukan A tapi B, ya, ya berarti yang pada apa? Pada A1 berarti A1-nya yang sama A1 B2, artinya A rendah B tinggi dikurangi A rendah B rendah. Demikian juga yang terakhir, ya, A2 pengaruh sederhana B pada A2 itu A2B2 dikurang A2B1. Ini pengaruh sederhana. Jadi pengaruh sederhana itu kalau dua kali dua ya itu seperti apa namanya pendefinisiannya. Ya. Sedangkan pengaruh utama faktor A ya itu rata-rata, ya, rata-rata dari A2B2 dikurang A1B2 itu adalah pengaruh sederhana A pada B2 ditambah pengaruh sederhana A pada A1. Jadi kedua yang pertama ini dijumlah bagi dua rata-ratanya. Itu pengaruh utama faktor A, ya. Sedangkan pengaruh utama faktor B ya ini rata-rata dari pengaruh sederhana B pada A1 dan pada A2, ya. Pengaruh sederhana B pada A1 dan pada A2. Jadi kan ini A2, ini A1, ya. Pengaruh sederhananya A2B2 dikurang A2B1, di sini A1B2 dikurang A1B1. Jadi rata-ratanya. Nah, gitu. Itu pengaruh utama. Nah, jadi biasanya yang eh, dalam analisis itu bagaimana pengaruh A, istilah tanda petik utamanya itu tidak diucap. Jadi pengaruh pengaruh A bagaimana? Ya, pengaruh perlakuan A, pengaruh perlakuan B seperti apa? Nah, selain itu ada terminologi yang namanya interaksi. Jadi interaksi antara A dan B. Ini interaksi itu mengukur eh, dalam terminologinya itu adalah eh, mengukur penambahan efek faktor. Jadi eh, efek faktor itu bukan hanya aditif, tapi ada tambahan lain. Atau juga mengukur profil rata-rata ketidakparalelan. Jadi kalau paralel itu tidak ada eh, interaksi. Kalau nggak paralel ada. Sorry. Ini mana nih? Gambarnya hilang. Nah, oke. Nah, oke, ya. Bentar ada yang masuk tadi siapa? Share dulu. Oke. Ya, gitu. Ini interaksi. Kalau kalau apa namanya nanti bisa digambarkan dengan grafik gitu. Kalau grafiknya, jadi grafiknya itu paralel, maka tidak ada interaksi. Kalau grafiknya tidak paralel, berarti ada interaksi, gitu ya. Oke, nah, oke, kita lihat dulu bagaimana kalau eh, dinyatakan dalam bentuk gambar. Hmm, Oke. Nah, oke. Andai kan kita punya, nah, saya besarkan dulu. Kita punya ini. Ya. Ini faktor A, dua taraf, taraf rendah, taraf nol, taraf satu. Faktor B itu juga dua taraf, taraf nol, taraf satu. Ini jadi kombinasi perlakuannya ya ada empat. Jadi kita notasikan dengan nol nol, nol satu, satu nol, satu satu. Dan masing-masing perlakuan itu jadi empat ya. Perlakuannya ada empat. Masing-masing perlakuan itu diulang dua kali. Ini ada ulangannya, pengamatannya dua kali. Ya. Jadi A0B0 ada 4 ada 6. A0B1 ada 3 ada 7. 10 ada 2 min 2 dan 11 min 4 min 6. Jadi semuanya ada faktor A2, faktor B2, jadi 2 kali 2 itu 4. Masing-masing diulang dua kali, jadi ada 8 pengamat. Ada 8 pengamat. Ya. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, jadi rata-rata perlakuan
A0 B0, A0 B1, dan seterusnya ini rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Sorry, itu jumlahnya dulu. Jumlahnya dulu. 4 tambah 6, 10. Ya. 4 tambah 6, 10. 3 tambah 7, 10, dan sebagainya. Kalau mau rata-ratanya dibagi dua semua. Bagi dua. Ya, masalah. Ini bagi dua, jadi jumlahkan bagi dua. Ya, oke. Bagi dua. Nah, gitu. Ini juga semuanya dibagi dua. Bagi dua. Karena tadi tidak pakai average. Ya, oke. Nah, gitu. Kalau mau rata-ratanya. Tapi kalau mau totalnya ya biarkan aja gitu. Kita kita pakai totalnya ya. Kita pakai totalnya. Nggak masalah tinggal bagi dua. Ya gitu ya. Nah, nah sekarang kalau kita lihat dari data ini kita gunakan gambar, gambar ya. Saya kecilkan dikit 100, 100 kecilan 150. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat dari total tadi ya. Nah, kalau yang sebagai sumbu ini sorry B1 B2 ini pada B1 pada B2. Jadi kita lihat A tinggi itu yang orange, A rendah itu yang biru. A tinggi yang orange, A rendah yang biru. Ini A tingginya 10, A rendahnya 10 juga. Jadi 10 kurang 10, 0. Artinya pengaruh sederhana. Pengaruh sederhana A pada B1 itu 0. Ya, pengaruh sederhana A pada B1 itu 0. Ya. Nah, pengaruh sederhana pada B2, A pada B2, ya, berarti ini berapa? Ini min 10. Ini min 10 dikurang 0. Ya, min 10 kurang 0. Min 10. Ya. Nah, untuk melihat eh, secara grafik pengaruh B pada A1 pada A2 ya kita buat yang ada pada sumbu mendatarnya adalah jadi A1 di sini, A2 di sini. Jadi pengaruh B pada A rendah pada A1 ya, pengaruh sederhana B pada A1 ya yang oranye di sini 0 dikurangi 10, min 10 ya, min 10 dan pengaruh B pada A tinggi ya yang oranye karena tarafnya tinggi ya, min 10 dikurang 10. Jadi min 20. Pengaruh sederhana. Nah, ya. Nah, sedangkan pengaruh utamanya berdasarkan formula tadi kan rata-rata. Rata-rata dari pengaruh sederhana A ya, baik pada A1 maupun daripada ini pada B1 dan pada B2. 0 dikurang 10 min 10 bagi 2 min 5 ya. Demikian juga pengaruh utama, sorry, ini tadi pengaruh utama A. Ini pengaruh utama B pada A ya. Di sini min 10 dan min 20, min 30 dibagi 2, min 15. Sedangkan interaksi, nah interaksi tadi ya, interaksi itu adalah rata-rata dari yang kalau kita lihat di sini eh, A sederhana A pada B1 itu ya. Ini I20 mana sih? I20. Itu di sini ya. Dia pakai data ini. Pakai data ini. Ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat nih I20 ya, tambah. Jadi jumlah antara kalau di sini kalau kita lihat indeksnya saja A2B2 ditambah A1B1. Ya. A rendah B rendah ditambah A tinggi B tinggi. Ya. Dikurang dengan nah, pasangannya yang berlawanan. Kalau A-nya tinggi, B-nya rendah. Kalau A-nya rendah, B-nya tinggi. Nah, ini seperti kalau kita menghitung determinan. Jumlahkan. Tapi kalau determinan kan dikalikan, ini jumlahkan. Jadi 10 ditambah min 10, 0. 0 dikurang 10, min 10 dibagi 2. Jadi min 5. Nah, itu interaksi. Nah, kalau kita lihat ini dari segi grafik,
baik yang oranye maupun yang biru ini tidak sejajar. Tidak sejajar. Karena tidak sejajar, berarti ada interaksi. Ya. Baru mengatakan ada loh ya. Tidak, kita lihat, kita belum mencari apakah dia signifikan apa tidak. Signifikan apa tidak pengaruh utama maupun interaksi ini tentunya melalui pengujian, ya, melalui pengujian hipotesis. Nah, ini dari segi adanya interaksi apa enggak. Jadi ada interaksinya, ada. Signifikan apa enggak? Nah, mari kita uji gitu ya. Bagaimana dengan pengaruh A misalnya? Bagaimana dengan pengaruh utama A? Bagaimana dengan pengaruh utama B? Ya, itu melalui pengujian juga ya kalau mau signifikan apa tidak. Tapi kalau bagaimana pengaruhnya sudah ada di sini. Tadi yang kita hitung min 5, min 15, min 5. Apakah min 5, min 15, min 5 ini signifikan? Nah, jadi itu baru kita hitung melalui pengujian hipotesis. Ya. Nah, bagaimana melakukan pengujian hipotesisnya? Kalau kalau kita pertama kali menggunakan tabel ANOVA, ya, tabel ANOVA, analisis varian. Nah, untuk itu kita perlu tahu bahwa modelnya seperti apa. Oke, andai kan modelnya adalah apa yang kita amati ini, ya, apa yang kita amati ini, itu merupakan fungsi dari perlakuan ditambah galat. Perlakuan itu yang dilakukan oleh si peneliti, di mana perlakuan itu terdiri dari faktor A, ya, pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, dan interaksinya. Ya. Pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, dan interaksinya. Ya. Nah, di luar itu galat. Ya, di luar itu galat tentunya. Oke. Jadi, jadi ini komponen komponen sumber keragamannya ya. Yang pertama kali namanya perlakuan. Yang kedua galat. Ini sebagai apa namanya dekomposisi dari total. Apa yang kita amati itu yang pertama ya pengaruh perlakuan. Padahal pengaruh perlakuan selain perlakuan ya apa? Ya galat gitu kan. Nah, perlakuannya ada berapa? Ada 4, kombinasi 00, kombinasi 01, kombinasi 10, kombinasi 11. Ini 00, 01, 10, 1. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya kita mengisi sumber keragaman ini? Pertama kali, nah, kita tahu bahwa apa yang kita amati ini sebagai respon. Ya, kita sebut saja misalnya, terserah kita mau menuliskan array ini, kita beri nama array-nya, respon misalnya, atau total. Silakan. Respon. Gitu ya. Respon. Kita beri nama array-nya respon. Ya. Oke. Kemudian, nah, karena setiap perlakuan ini, setiap kombinasi perlakuan tuh pengamatannya 2, ulangannya 2, sama semuanya 2. Nah, kita perlu totalnya, total dari masing-masing kombinasi perlakuan. 00, 01, 10, 11. Jadi 10 ini sebetulnya adalah jumlah dari 4 dan 6 ini. Ya. Jadi kita kopikan 46 itu jumlahnya 10, 37 10, 2 min 2 0, dan min 4 min 6 ini 10. Ya. Dan kemudian ini kita beri nama, misalnya ini perlakuan. Perlakuan. Ya. Kita beri nama perlakuan array-nya. Oke. Nah, selanjutnya 20 ini adalah total pengamatan dari faktor A ini. Pengamatannya ada 4, 4, 6, 3, 7. Atau dari sini 10, 10. Ya. 4, 6, 3, 7. Atau 10, 10. Oke. Bagusnya dari sini bagusnya. Jadi 4, 6, 3, 7. Dari 4 pengamatan. 4 pengamatan aslinya. Pengamatan aslinya dari sini ya. Nah, 10 ini min 10 juga gitu. 2 min 2 min 4 min 6 min 10 kan. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita sorot ini dua jumlah ini. Yang pertama jumlah pengamatan faktor A sama dengan 0 ya, dan jumlah pengamatan faktor A sama dengan 1. Kita beri nama misalnya faktor A atau ini faktor A gitu ya. Nah, nulisnya langsung aja faktor A, nggak pakai spasi, nggak boleh memberikan nama array, tidak boleh ada spasi. Ini faktor A. Nah, dengan cara yang sama kita tuliskan ini faktor B misalnya. Ya, jumlah
Ke kanannya ini faktor B. Ya. Faktor B. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita baru ke sini nih. Ya. Baru mengisi tabel analisis keragaman. Ya. Nanti dengan cara yang sama, desain apa saja mirip seperti ini caranya. Ya. Derajat bebas. Derajat bebas ini ya didefinisikan sebagai banyaknya amatan ya pada gugus respon atau total ini ya. Jadi di sini count respon gitu ya. Kalau count respon itu banyaknya data respon. Kalau begini saja 8, datanya 8 kan. Tapi itu dikurang satu. Ya, kurang satu. Ini dalam dalam rencana percobaan istilahnya kan atau dalam model linear ini istilahnya faktor koreksi. Jadi faktor koreksinya itu kenapa satu? Karena kita perlu mengestimasi rata-rata keseluruhan, ya, rata keseluruhan. Itu 7. Ya. Demikian juga dengan cara yang sama. Jadi ini kita kopikan saja rumusnya, ya. Count respon ini dikopikan ke sini. Nah, hanya saja di sini harus diedit bukan respon tapi perlakuan. Karena sesuai dengan array yang kita buat tadi. Perlakuan. Jadi kalau kita lihat array perlakuan itu adalah yang ini, yang biru ini. Kan ada 4 nih. Perlakuannya ada 4, 00, 01, 10, 11 ya. Nah, jadi kalau kita enter 4 kurang 1, 3 ya. Nah, dengan cara yang sama kopikan. Oke, mau dari bawah di atas boleh. Ini kopikan ya untuk A. Jadi 3 itu di breakdown menjadi ya. Yang pertama. Jadi perlakuannya diganti ya. Perlakuannya diganti faktor A. Faktor A gini ya. Nah, 2 min 1. 1 ya. Di sini juga diganti. Nah, diganti yang faktor A ini diganti faktor B. Ya. Sini B. Oke. Ini kan. Sorry. Kalau kita ke sini ya, count faktor B di min 1. Kalau kita ke sini, count faktor A min 1. Ya. Kalau kita di sini, count perlakuan min 1. Ya kan? Nah, untuk interaksi itu adalah ini formulanya. Derajat bebas interaksi itu sama dengan derajat bebas faktor yang berinteraksi dikalikan. Jadi derajat bebas A dikalikan derajat bebas B. Ini ya. Jadi 1. Nah ya. Nah, setelah itu bagaimana derajat bebas galat? Derajat bebas galat adalah derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Ya. Nggak perlu dikurangi satu-satu, bukan. Karena ini adalah uraian dekomposisi dari 3 ini. Jadi perlakuan 3 itu oke, ini biar tidak saya sejajarkan agak satu tengah gini ya. Ya gitu. Biasanya orang pindahnya ke kanan, ini ke kiri ya. Breakdown dari 3 itu 111. Nanti juga gitu, jumlah kuadrat perlakuan itu di breakdown menjadi jumlah kuadrat A, B, dan ya. Sedangkan jumlah kuadrat total di breakdown menjadi jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Ya. Oke. Nah, bagaimana menghitung jumlah kuadrat? Menghitung jumlah kuadrat pakai Excel nih ya, pakai Excel. Sama dengan ya, tetap menggunakan array yang namanya respon tadi. Kalau ini total, kita menggunakan array yang namanya respon. Jadi sum SKI, jumlah kuadrat. Nah, sum SKI dari respon. Ya. Sum SKI dari respon ini ya dikurangi dengan faktor koreksi. Yang namanya faktor koreksi ini ya, begitu kita menulis respon di sini biru sesuai dengan warna array di sini respon ya. Jadi ini array respon itu dikurangi jumlah dari respon yang dikuadratkan ya. Jadi sum dari respon yang dikuadratkan dibagi banyaknya data keseluruhan atau count dari respon. Oke. Nah, ini adalah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ya. Oke, kemudian bagaimana jumlah kuadrat perlakuan? Nah, sama ya.
formulanya sama, tinggal dimodifikasi. Ini kita kopikan ya. Ingat, di dalam sum square response, kalau kita merujuk array yang di sini, ini datanya bukan data jumlah dari, memang data aslinya. Jadi 4 itu ya 4 ini, 6 ya 6, 3, 7, dan sebagainya. Jadi kalau yang kita rujuk referensinya bukan respon begini. Ini kita copy dulu, salah kan? Ya. Karena harusnya di sini array yang kita ganti itu namanya perlakuan, jadi bukan respon. Ini saya geser dulu biar jelas. Kayak gini. Ya. Ini array-nya bukan respon ini. Kita ganti namanya perlakuan. Perlakuan. Warnanya biru. Yang biru ini ya. Jadi ini perlakuan, yang ini respon, yang merah, yang lain ini respon. Nah, ingat bahwa masing-masing data yang dirujuk ini, perlakuan itu jumlah dari berapa data. Masing-masing data ini ya. Bahwa 10 ini jumlah dari 2 data, 4 dan 6. Nah, karena 4, 6 itu 2, sebetulnya kita bisa langsung aja di sini dibagi dengan 2. Bagi 2 ini bisa langsung. Ya, tetapi siapa tahu nanti kita bisa memposisikan sel-sel ini sedemikian rupa sehingga kalau selnya ditambah atau selnya dikurangi, itu bisa secara otomatis tanpa mengedit. Kalau di sini dibagi 2 ini statis itu. Supaya nanti dinamis, ini harus 2 ini diganti. 2 itu sebetulnya apa? 2 itu sebetulnya adalah banyaknya respon, gitu ya, count respon dibagi banyaknya count dari apa yang disebut di sini perlakuan. Ya, oke. Karena count dari respon itu 8. Count dari perlakuan 4. 8 bagi 4, 2. Pas sama 2. Jadi 2 itu sebetulnya dari itu. Oke. Sedangkan yang di belakang nggak usah diganti. Ini karena ini faktor koreksi. Jadi tidak usah diganti ya. 137. Ini jumlah kuadrat perlakuan. Nah, bagaimana breakdown dari 137 itu? Kalau A sendiri, B sendiri, AB sendiri, sama aja ya. Jadi ini kita kopikan begini. Di sini kita kopikan. Oke, satu dulu ya, yang A dulu ya. Nah, setelah itu yang A ini ya jumlah formula di sini itu diganti, diedit, ya, diedit ya. Nah, ini bukan perlakuan tapi faktor A gitu ya. Faktor A. Faktor A ya. Oke. Yang di sini perlakuannya diganti faktor A. Oke. Nah, ntar 112. Nah, gitu ya. Jadi 137 itu, 137,5 itu, 112,5 darinya itu adalah jumlah kuadrat A. Bagaimana jumlah kuadrat B? Nah, kita kopikan yang A itu dengan ke sini. Dan formulanya yang faktor A ini diganti, A-nya B. Ya, B. Nah, ini cara baru kalau kita menggunakan Excel, ya, gitu ya. Tapi otomatis dari manual, otomatis kita menggunakan Excel manual karena langkah demi langkah biar tahu, ya. Oke. Jadi 12,5, 12,5. Nah, kalau yang AB, ini yang AB kita tahu karena perlakuan itu di breakdown menjadi A, B dan AB, ya, maka jumlah ketiga ini harus sama dengan ini, ya. Sama dengan itu. Oke, kalau begitu kita kurangi saja 137 ya dikurang 112 dikurang 12,5. Kalau negatif salah Musita. Kalau negatif salah. Nah, ini positif kan? Nah, dan jumlah kuadrat galatnya rumusannya sama. Jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Sama dengan 20. 137,5 ditambah 20, 157. Nah, ini adalah penghitungan jumlah kuadrat. Oke ya. Kuadrat. Oke, biar rapi. Oke. Selanjutnya, oke lah kita teruskan aja. Kuadrat tengah itu jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Derajat bebasnya 137,5 dibagi 3 ya. 45,33. Ini kalau yang perlakuan, artinya 3 ini sekaligus.
Artinya kalau perlakuan tiga ini sebetulnya menguji tiga komponen ini sekaligus ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa kopikan formulanya kan relatifnya sama sampai sampai di sini ya. Yang total nggak perlu, total tidak perlu jumlah kuadrat total dibagi derajat bebasnya tidak perlu. Nah, sekarang untuk pengujian hipotesis di F hitungnya ini, ya, F hitungnya ini masing-masing kuadrat tengah dari sumber keragaman itu dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Kalau ini masih masih dalam tataran bahwa ini rancangannya rancangan sederhana ya. Jadi sebetulnya tergantung dari misalnya kalau sudah kompleks ya, kalau sudah kompleks modelnya tergantung dari nilai harapan kuadrat tengah. Jadi 45,83 ini dibagi dengan 5 ya. Nah, 9,167 ya. Nah, karena dibagi dengan sel yang sama maka kita kunci setidaknya apa baris 8-nya ini kunci ya. Baris 8-nya yang dikunci karena kita bekerja pada kolom yang sama ya. Jadi baris 8-nya cukup baris 8-nya dikunci dan sampai di sini saja. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai peluang untuk menyatakan kita nggak usah pakai tabel pembanding dan sebagainya, cukup mencari nilai peluangnya. Karena statistik ujinya adalah F, karena statistik ujinya adalah F, maka nilai peluangnya dilihat dari distribusi F juga. Jadi pakai F-dist ya, pakai F-dist nilai mencari peluang dari distribusi F. F-dist argumen pertama X-nya adalah nilai F hitung ini. Ya. Argumen kedua derajat bebas sembilangnya adalah derajat bebas sembilang ini 3. Derajat bebas penyebutnya adalah derajat bebas galat 4. Ya. Nah, ini menghasilkan peluang 0,22, 0,0289 dan seterusnya. Kita buat 4 digit boleh ya. Oke. Nah, di sini karena pengujian F tadi kuadrat tengah sumber keragaman itu dibagi dengan kuadrat tengah galat, maka yang sama adalah derajat bebas penyebut, yaitu 4. Nah, sebelum dikopikan ke bawah, maka kita kunci juga di sini U8 atau cukup 8-nya saja. Ya, cukup 8-nya saja dikunci dengan tanda dolar. Nah, kemudian kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau sendiri-sendiri ini sendiri artinya oke. Kalau perlakuan saja di sini signifikan pada taraf 5%. Karena nilai peluang ini lebih kecil dari 5%, tapi tidak lebih kecil dari 1%. Ya. Ya, jadi perlakuannya signifikan pada taraf 1%, 5%. Sorry. Nah, kemudian, nah kita mau tahu lebih lanjut, yang mana yang signifikan? A kah, B kah, atau interaksinya? Nah, ini breakdown-nya. Kalau masing-masing ya, OA-nya signifikan. Kalau di sini 5%, sini juga 5% menyatakannya, walaupun di sini lebih kecil dari 1%. Ya. Sedangkan B dan AB-nya ini nggak signifikan. Tidak signifikan ya. Karena lebih besar daripada katakanlah taraf nyata 5%. Ini 18,9%. Oke. Nah, ini kalau pakai nanti bisa dilihat kalau pakai aplikasi ya. Nah, sekarang cara menghitung jumlah kuadrat khususnya ini ya. Selain cara ini ya, yaitu dengan menggunakan kontras di sini ya. Oke. Tadi notasinya boleh A1B1, boleh ya, boleh dalam kurung 1 AB gitu ya, boleh mau mana yang terserah. Mau diganti A1B1 saya harus membuat subscriptnya. Oke, kalau begitu saya buat ini aja. 1 dalam kurung ini tanpa ini artinya A rendah B rendah. Ini A tinggi B rendah. Ini A rendah B tinggi. Ini sama-sama tinggi konsentrasinya, apa namanya tarafnya. A-nya tinggi, B-nya juga tinggi yang ada di sini. Artinya yang muncul di sini. Nah, ada 3 komponen, ada 3 dekomposisi tadi, pengaruh utama A, pengaruh utama B, pengaruh utama AB.
Nah, untuk itu kita bisa membuat kontras di sini. Kontras kontras itu adalah kombinasi linier. Kombinasi linier dari perlakuan-perlakuan ini yang mana persyaratannya jumlah koefisien itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Itu baru kontras ya. Oke, jadi kalau kita mau mengkontraskan ini mencari pengaruh utama A, berarti A yang tinggi itu yang ini ya. Tadi kan oke kalau ini saya ganti oke A1 B1 eh, ini A2 B1 ya. Sorry, A2. A2, A-nya tinggi, B-nya rendah ya. Ini A-nya rendah, B-nya tinggi. 2 ya. Ini A2 B2. A2 B2. Oke. Oke. Oke, saya geser ke bawah satu baris. Saya geser ke bawah satu baris, Ctrl X ke bawah satu. Oke. Nah, oke. Nah, ya. Jadi A pengaruh utama A berarti A yang tinggi. Nah, A yang tinggi itu di sini kasih yang ke satu. A yang tinggi kasih yang ke satu. Nah, kita justify center ya. Satu ya. Nah, kalau begitu ini sama aja membandingkan, sama saja menguji A taraf tinggi, ya, rata-rata A taraf tinggi dengan rata-rata A taraf rendah. Jadi min satu di sini. Min satu, ya. Jadi kontras adalah koefisien kombinasi, ini kombinasi linier, yang koefisien-koefisiennya berjumlah 0, min 1, 1, min 1, 1, jumlahnya 0. Ya, oke. Ini kontras untuk A. Ya. Untuk B, menguji B, apakah rata-rata taraf B rendah dan taraf B tinggi itu sama? Sama saja, oke. B rendah, B tinggi kasih angka 1 misalnya, B2, yang ada B1-nya dikasih min 1. Min 1, min 1. Nah, kalau pakai tanda ini, kalau pakai tanda yang di bawah ini, oke, yang ada A-nya kasih angka 1. Kalau kita mencari pengaruh utama A. Yang nggak ada tanda A, min 1. Yang kedua, yang ada B-nya, kasih angka 1. Yang nggak ada B-nya, min 1. Ya. Nah, bagaimana interaksi? Mudahnya dikalikan saja. Mudahnya. Kalau enggak, tadi kan, interaksi itu A rendah, B rendah, ditambah A tinggi, B tinggi, dikurangi. Ya, jumlah ini, A rendah, B tinggi, A tinggi, B rendah. Nah, jadi, satu-satu di sini, min satu di sini. Atau sebaliknya, satu-satu di sini, min satu di sini. Kan boleh juga. Nah, lebih gampangnya, karena ini interaksi AB, maka hasil kali dari A dikalikan B. Ya. Itu kan, kalikan, kopikan ke sini. Ya. Nah, jadi 1 min 1, 1. Ini ya, ini kontras dari ketiganya. Oke. Nah, kemudian bagaimana menghitung jumlah kuadratnya? Pertama kali, hitung nilai kontrasnya. Hitung nilai kontrasnya. Nilai kontras itu sama dengan ini min 1 kali 10 ditambah 1 kali 0 min 1 kali 10 1 kali min 10. Ya. Caranya ya gampang, sum produk. Jangan satu persatu. Sum produk. Sum produk adalah menjumlah dari hasil kali. Apa yang disamprodakkan? Oke, ini ya dengan pasangannya ini ya. Ini menghasilkan min 30. Min 10, min 10, min 10, min 30 ya. Nah, karena kita mau kopikan ke bawah, nah array itu tadi ya, yang biru itu M18 sampai P18 itu harus dikunci. Dikuncinya pada baris ke-18 karena kita bekerja pada kolom-kolom yang sama. Ini dikunci 18-nya ya. Oke. Ya. Kopikan ke bawah. Oke. Nah, min 10 ya.
Nah, satu. Kedua, ini nanti kita kita apa namanya hitung jumlah kuadrat kontrasnya. Nah, menghitung jumlah kuadrat kontras itu langsung aja ya, ini JK kontras. JK jumlah kuadrat gitu aja. Karena setiap kontras itu derajat bebasnya 1, maka ini sebetulnya sama dengan kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah ya. Jadi bagaimana menghitungnya? Yang pertama adalah kuadratkan nilai kontras ini. Jadi nilai kontras ini dikuadratkan sama dengan ini berapa dikuadratkan. Ya, dibagi, nah pembaginya ini. Pembaginya itu adalah tadi ulangannya berapa? Kita tahu ulangannya 2. Ya. Ulangannya 2 kali jumlah dari masing-masing ini yang dikuadratkan. Karena kebetulan ini sama nih, min 1, 1, min 1, 1. Ya. Kalau semua dikuadratkan, 1, 1, 1, 1, 4. Jadi, sum square. Ya, dari ini. Ya, ini secara umum begini bentuknya. Oke, ini baginya. Ya, sama dengan 112,5. Ya. Kalau ini kita kopikan ke bawah, kita kopikan ke bawah, 12,5, 12,5. Sama dengan tadi. Jadi jumlah kuadrat AB 12,5, 112,5, 12,5, 12,5 itu sama dengan sewaktu kita mencari dari sini. Ya. Nih, 112,5, 12,5, 12,5. Jadi yang mana saja. Kalau kita menggunakan formula biasa seperti kita menghitung masing-masing jumlah kuadrat komponen dari sumber keragaman ini, ya pakai ini. Ya. Domainnya sama, harusnya sama. Ini pakai yang ini. Ya. Ini kalau kita menggunakan kontras. Ya. Nah, sama dan seterusnya sama dan seterusnya. Kalau mau dibagi ya tetap aja harus dibagi dengan jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat itu kuadrat tengah galat itu 5. Ya. Ya. Jadi masing-masing itu ini kan sudah pada posisi ini, pada posisi 112,5, 12,5, 12,5 ini ya. Selanjutnya di sebelah kanannya itu sama. Nah, oke. Oke. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya dengan aplikasi? Saya buka SIS ya. Saya buka SIS. Oke ya. Saya kira kelihatan. Kelihatan. Sorry. Saya buka yang dua-dua dulu kan, dua-dua ini saya tutup dulu. Tutup sharing SAS. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini datanya nih 12760 ya. Ini data yang percobaannya berfaktor ada 2 menggunakan tegangan 127 dan 220 volt ya. Dan indeks buangnya yang pertama 60, yang kedua 90 ya. Oke. Oke. Nah, Y-nya responnya itu tekanan. Ini ada mungkin PSI ya satuannya atau apa. Ini sambil data dari tempat lain ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data ya. Kolom pertama itu tegangan, indeks buang, ini tekanan ya. Nah, ini berulang. Artinya kalau begini karena cuma 3 ini tegangan, indeks buang, tekanan. Ini dalam sintaksnya SAS tuh gitu ya. Kemudian oke, ini bagaimana grafiknya gitu ya. Kemudian ini kalau kita menganalisis, kita lihat ini faktorial 22 datanya harus sama di sini. Di sini datanya ini dinamai faktorial 2 kali 2. Ini faktorial 2 kali 2. Tidak boleh ada spasi ya. Kelas ini memerintahkan SAS sebetulnya bahwa tegangan dan indeks buang ini sebagai faktor, ya, sebagai perlakuan. Ya.
Kemudian modelnya, nah ini responnya apa? Responnya tekanan ya. Responnya tekanan. Tekanan merupakan fungsi dari tegangan, indeks buang, dan interaksinya. Cara menuliskan interaksi, tegangan kali indeks buang. Kalau nama perlakuannya tegangan dan indeks buang. Run, quit. Nah, quit itu supaya nanti kalau eh, kita menghapus di sini itu nggak ada masalah. Jadi langsung quit aja keluar, ya kan? Nah, kemudian bagaimana kita jalankan? Kita jalankan, oke. Nah, ini outputnya, ini gambarnya. Eh, hanya SAS ini menghasilkan satu satu gambar saja. Ini tegangan, ya. Eh, kemudian indeks buangnya sebagai garis, ini ya. Tegangan 127, tegangan 220. Ini tegangan rendah, ini tegangan tinggi, kan itu. Nah, kemudian gas buang yang tingginya itu yang 90. Yang 90 di bawah ini. 90 di bawah ya, yang ini di atas. Kita bisa lihat, bisa bisa lihat bagaimana grafiknya, ada interaksi apa enggak. Oke. Nah, itu gambarnya. Masalah interaksi signifikan apa enggak itu dari sini. Ya. Itu modelnya 3. Ini datanya bukannya tadi ya, pokoknya ini tipenya 2x2. Tipenya 2x2, bukan data yang tadi datanya ya. Ya, bukan data yang ini, data lain. Sorry. Mana tadi? Ya, oke. Ini terlihat modelnya 3. 3 itu, ya ini outputnya di SAS, breakdown-nya 3 itu di sini. Nah, ya, 3 itu di 111. 111. Ya. Oke. Nah, jadi kalau jumlah kuadrat dari model ini istilahnya modelnya, itu di breakdown menjadi ini. Kalau ini dijumlah sama dengan itu. Karena ketiga apa namanya kontras tadi itu saling ortogonal. Nah, nanti kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan ortogonal. Oke, ini kalau kita lihat ya, ini indeks buangnya yang signifikan. Indeks buangnya signifikan. Interaksinya kurang signifikan. Signifikan pada taraf 5%, ya, signifikan pada taraf 5%, tidak pada 1%. Nah, gambarnya gini aja, interaksi. Jadi pada taraf 5% ini bisa dikatakan tidak sejajar. Tidak sejajar, ya. Kalau sejajar enggak, tidak signifikan. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Tuh ya. Ya. Nah, itu nah, dalam hal interaksi itu nyata, ya, dan dalam percobaan 2x2 ini, interaksi nyata, kedua pengaruh utama tidak nyata, bisa terjadi. Ya. Interaksi dan salah satu pengaruh utama nyata. Ya. Jadi kalau yang pertama itu interaksinya saja yang nyata. Ini kedua pengaruh utamanya tidak nyata. Atau interaksi dengan salah satu, atau interaksi dengan kedua pengaruh, ketiga-tiganya signifikan. Ya. Jadi kalau gambar tadi hanya menunjukkan ada pengaruh utama atau tidak, ada interaksi apa tidak, tetapi belum mengatakan signifikan apa tidak. Signifikan apa tidak itu melalui pengujian hipotesis. Ya. Oke. Nah, dalam percobaan berfaktor, ya, yang baru saja disampaikan itu dalam rancangan, dalam desain di mana unit-unit percobaan itu semuanya homogen, ya. Homogen. Makanya hanya ada di sini A, B, interaksinya, ya. A, B, dan interaksinya. Kalau di sini hanya mu saja, ya. Mu itu kan rata-rata umum, ya, rata-rata umum. Jadi yang kita lihat di sini A, B, dan interaksi.
Nah, ini kalau apa namanya, walaupun dua faktor, tapi masing-masing faktor di sini tarafnya bukan 2 kali 2, tapi 3 kali 3. Ya. Oke. Nah, ini kalau pakai SPSS. Ini kalau pakai SPSS cara inputnya. Cara inputnya di sini. Tadi yang saya tunjukkan pakai SAS. Ya. Yang saya tunjukkan pakai SAS. Nih, cara inputnya. Nah, kan beda. Jadi beda aplikasi, beda karakter. Ini beda karakter ya. Atau kalau pakai sintaks, pakai sintaks caranya begini. Ya. Ini sintaksnya SPSS. Tidak menggunakan. Nah, di sininya, di sininya yang dituliskan ya. Ini outputnya sama dengan tadi. Hanya cara tampilannya saja yang beda. Nah, di sini ada model terkoreksi, ini yang tidak terkoreksi kan. Kalau tidak terkoreksi di sini 12. Kalau ini di breakdown, ini ada intercept mu-nya ya 11. Ini datanya beda nih. Mungkin ulangannya 3 tadi ya. Ulangannya 3 ini. Oke. 1, 2, 3, ulangnya 3 ini. Ini beda, bukan seperti tadi ya. 2 kali 3 indeks buah ini. Tadi saya potong. Jadi data ini saya potong karena kita lagi membahas percobaan 2 kali 2. Yang 150 itu saya potong. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, ini hati-hati ya dalam menganalisis percobaan berfaktor itu. Kita perlu lihat apakah taraf dari faktor itu kuantitatif atau kualitatif. Nah, contoh yang berikut ini ya. Ini kalau taraf pertama itu kualitatif, ya. Taraf kedua itu kuantitatif. Taraf kedua kuantitatif. Ini respon. Jadi kalau ini kita lihat nih, dia hanya mengatakan cool, ya, ambient, hot. Jadi suasana apa namanya dikatakan temperatur itu, ya, temperatur itu gimana temperaturnya? Oh, kalau bisa dikatakan sejuk ini tengah-tengah ini panas ini kan. Jadi gitu ya. Kemudian humidity, kelembaban. Ada 50%, 70%, 90%, ya. Nah, ini responnya, force ini responnya. Ini ada di bukunya Higgs ya. Nah, kalau kita lihat di sini faktor pertama temperatur itu ada 3 taraf, yaitu cold, ambient, dan hot. Ya. Sedangkan kelembapan itu 50, 70, dan 90%. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi satunya kualitatif, ya. Satunya kuantitatif. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita memerintahkan mereka atau menganalisisnya gitu ya? Bagaimana kita menganalisisnya? Sebut saja datanya ada, datanya ini yang kuning itu data kalau kalau bekerja di SAS ini kuning ini data, kalau bekerja di SPSS ya disesuaikan saja. Ini data 2 faktor namanya. Namanya 2 faktor datanya. Jadi prosedur GLM ya, General Linear Model, datanya tadi 2 faktor. Nah, tadi yang sebagai perlakuan yang namanya temperatur dan humidity. Kelas, artinya perintah kelas ini biru ini memerintahkan bahwa variabel yang namanya temperatur yang kualitatif itu dan humidity yang kuantitatif itu adalah faktor, adalah perlakuan. Ya. Dan responnya namanya force. Jadi model ini respon dulu, respon sama dengan respon ini dipengaruhi apa? Oke. Yang pertama namanya temperatur, yang kedua humidity dan interaksinya, ya, interaksinya. Nah, baris berikutnya ini menguji rata-rata, ya, menguji rata-rata. Perbedaan rata-rata temperatur antara cold dan ambient, cold dan
hot, ambient, dan hot. Ya. Nih, temperatur. Prosedur yang dipakai ada 4. Ada LSD, ada Tukey, ada SNK, ada Duncan. Ya. LSD dan Tukey itu menggunakan konsep artinya begini, berpasangan dalam artian cold dan ambient dipasangkan. Bagaimana perbedaan rata-ratanya? Cold dan hot. Bagaimana ambient dan hot perbedaan rata-ratanya, ya. Sedangkan SNK dan Duncan respon dari ketiga cold, ambient, dan hot itu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terendah. Jadi menggunakan konsep, kalau di sini berpasangan biasa, di sini menggunakan konsep jarak. Misalnya karena ada 3, membandingkan yang terendah dan yang tinggi itu sama saja membandingkan perlakuan yang ada di tengahnya. Ya. Oke. Sedangkan perlakuan yang menggunakan taraf kuantitatif dengan 50, 70, 90%, yaitu humidity ini, maka pengujian rata-ratanya itu lebih ke bagaimana respon. Bagaimana respon karena taraf dari humidity itu kuantitatif. Bagaimana respon di sini adalah force, ya. Respon itu apakah linier atau kuadratik? Apakah humidity-nya humidity. Ya, ini kontras berkaitan dengan humidity. Humidity linier artinya kalau 50 ke 70 ke 90 itu responnya lurus naik atau lurus turun, atau kuadratik, melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Nah, ini koefisien kontrasnya. Koefisien kontras ortogonal kontras linier. Min 1, 0, 1 bisa bandingkan. 5 dari min 1 ke 0 ke 1 kan lurus begini, ya. Nah, dari 1 ke min 2 ke 1 lagi, nanti melengkung menghadap ke atas. Nah, itu. Jadi ini untuk menguji yang linier, ini untuk menguji yang kuadratik. Oke. Nah, itu. Ini kalau kita lihat percobaan 3x3 dengan 2 ulangan. Jadi gimana kalau kita lihat di sharing di SAS-nya, bentar ya. 3x3 dengan 2 ulang. Oke. Saya share dulu. Oke. Ya. Oke. Ini 3x3 dengan 2 ulangan. Datanya tadi. Data yang tadi. Ya. Ya. Perintahnya sama persis. Copy aja di sini. Plug. Ya, gitu kan. Nah. Oke. Ini saya hapus dulu result yang tadi. Saya hapus biar tidak membingungkan. Oke. Ini saya running. Faktorial. Sorry. Oke, ya. Oke. Lihat nggak? Lihat ya. Mudah-mudahan lihat. Nah ini outputnya saya stop dulu. Sharing output. Nah ini output. Oke. Jadi outputnya SAS ini kelas, ada temperatur, ada humidity, ya. Levelnya 3, ada temperaturnya, ada ambient, cold, hot. Ini disorting berdasarkan huruf abjad. Ini berdasarkan ya sorting namanya 50, 70, 90, ya. Kalau tadi kan cold dulu, ambient, hot, nggak masalah. Yang penting ada 3 ini, ya. Dan jumlah pengamatannya 18 dibaca 18. Nah, ini uh, ANOVA-nya ada 3 taraf dari temperatur, ada 3 taraf humidity, maka semuanya ada 9 kombinasi. Ambient 50, ambient 70, ambient 90, cold 50, cold 70, cold 90, hot 50, hot 70, hot 90. Ada 9.
9 dikurang 1, 8. Ini derajat bebas dari model. Ya. Di mana 8 itu kalau di breakdown, dipisah-pisahkan, temperatur itu ada dua temperatur. Karena ada cold, ambient, hot, jadi 3 dikurang 1, 2. Humidity-nya derajat bebasnya juga 2, 57, 90, 3 dikurang 1, 2. Dan dengan demikian derajat bebas interaksinya ada 2 kali 2, 4. Ya, 2 kali 2, 4. Nah, di sini terlepas dari signifikan apa enggak ya, terlepas dari signifikan apa enggak, di sini modelnya tidak signifikan. Modelnya tidak signifikan. Jadi kalaupun kita breakdown, kita dikomposisi ke masing-masing sumber keragamannya, temperatur, humidity, dan interaksinya, ini enggak ada yang signifikan juga. Ya, tidak ada yang signifikan. Di 0,15, 0,16, 0,38. Peluangnya lebih besar dari 0,05. Ya, ini juga ya. Oke. Jadi breakdown-nya seperti itu, tapi kita bisa meriksa bahwa jumlah kuadrat model ini merupakan jumlah dari ketiga jumlah kuadrat ini ya. Oke. Nah, gambarnya begini. Gambarnya kan seperti ini, misalnya ada interaksi ya, tapi interaksinya ada tapi tidak signifikan. Ya. Interaksi ada tapi tidak signifikan. Ya. Kan beda antara ada dan signifikan, beda. Ya, ini hanya ada saja bahwa kita lihat ada persilangan ya, bahwa ketiganya itu tidak saling sejajar. Baik untuk humidity 50, 70, dan 90. Oke. Nah, ini juga bisa dilihat dari sini. Kalau kita lihat ini ada semacam ada overlapping dari ketiganya. Kalau kita lihat dari distribusi temperatur ini, ambien ini di sini ya. Ada overlapping. Nah, kalau datanya overlapping, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak signifikan. Ya. Nah, apalagi yang ini, sebaran-sebaran apa namanya uji-uji ini antara hot, ambient, cold ini dia satu garis. Artinya menguji hot sama hot dengan ambient, hot dengan cold, ambient dengan cold ini sama aja satu garis, tidak signifikan. Ya. Ini dengan uji LSD ya, dengan uji LSD. Dan uji yang lain juga begitu, dia hanya satu garis. Artinya ketiganya ini memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya ada, tapi tidak signifikan. Ya, ini kalau lihat gambarnya. Nah, demikian juga ini apa namanya humidity linear dan humidity kuadratiknya. Kuadratiknya hampir nih 0,07 ya, 0,0773. Kalau misalnya di bawah 5% saja dia bisa jadi kuadratik dan tidak linear. Linear tidak, kuadratiknya hampir ya, hampir. Ini yang digambarkan adalah humidity. Nah, kita lihat humidity ini kan humidity ini, nah, dan hampir, secara umum hampir, ya, secara umum hampir. Jadi hampir kuadratik, hampir kuadratik ya. Oke, itu kalau kita menganalisis dengan apa namanya SAS ya, dan baik secara analitik maupun secara grafis. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau begitu, nah, bagaimana kalau misalnya kita masih bekerja dengan faktorial yang masing-masing dengan dua taraf, yang masing-masing dengan dua taraf, ya. Kalau sekarang nama nama filenya aja gitu ya, tapi intinya begini. Kalau misalnya eh, masing-masing taraf, masing-masing faktor itu dua taraf, ya. Masing-masing faktor itu dua taraf.
Ya. Bagaimana kita apa namanya menyusun ya, menyusun koefisien kontras untuk menghitung pengaruh masing-masing perlakuan ini. Ya. Saya kecilkan dikit, ini terlalu besar. Nah, gini ya. Jadi ada 3 faktor. Kalau tadi cuma 2, A dan B, masing-masing rendah tinggi. Nah, sekarang kalau 3, rendah tinggi. Nah, kalau sekarang 3, A-nya rendah, A tinggi, B-nya rendah, B tinggi, C-nya rendah, C tinggi. Nah, cara menyusun ini paling gampang adalah dengan cara tadi misalnya. Kita mau menyusun kontras A ini ya. Kontras A artinya membandingkan A rata-rata taraf A tinggi terhadap rata-rata taraf A rendah. Nah, gitu. A tinggi dinotasikan dengan perlakuan-perlakuan di sini yang ada A-nya. Yang ada A-nya berarti ini 1 kan? Ada A, ada A, ada A. Oh, ini ada 1 lagi. Nah, ini ada kelebihan ya. Mestinya 1 A B C A B A C. Nah, ini kelebihan ya. Ini kelebihan AC. Oke. Nah, jadi cuma 4 mestinya. Ini ya. Ada A tinggi yaitu A saja. Ini A tinggi artinya B rendah C rendah. Ini A tinggi B tinggi C rendah. Ini A tinggi C tinggi B rendah. Kalau ini baik A, B, C semua tinggi tarafnya ya. Nah, yang rendah dikasih -1. -1 agar kita punya yang namanya kontras. Kan koefisien kombinasi linier yang jumlah koefisiennya sama dengan 0. Jadi kalau kita jumlahkan ini sama dengan 0. Bawah ini 0, ya kan? Nah, dengan cara yang sama B-nya juga begitu. Yang ada B tinggi yang mana? Oh, ini ada B ya. B, ada B, ada B ya. Yang lain itu artinya B-nya rendah. Ini B rendah. Kopikan sini. Ya kan? -1, -1. Di sini -1, 3, 4. C-nya juga begitu. Oke, C tinggi. Di sini ada 1. Di sini C AC, di sini BC, di sini ABC. Yang lain -1. Oke, caranya. Oke, sorry. -1, -1. Oke. Nah, terus bagaimana dengan AB? Ya kalikan saja. Kalikan saja koefisien A kali koefisiennya B. Koefisiennya B. Tuh. Kalau AC ya koefisien A di sini berapa kali koefisien C. Nah, ya, kopikan dulu semua. BC B kali C. ABC ya. A kali B kali C. A kali B kali C. Oke? Kopikan. Nah, itu ya. Apakah, sorry, ini ada yang hilang. Ctrl Z. Nah, oke. Apakah setiap pasang ini satu kontras ya. Dengan kontras yang lain itu ortogonal, artinya kalau disamprodakkan sama dengan 0, cara yang paling cepat untuk menguji itu adalah ya, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kita cari, kita buat matriks 7 kali 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini ya. Oke. Kita kalikan transpos dari matriks itu. Transpos udah matriks ini aja. Matriks ini adalah nanti kalikan transposnya. Nah, ini ya. Ini kalikan transposnya. Transpos dari matriks ini. Kalau hasilnya adalah matriks diagonal, maka ia adalah
mereka saling ortogonal. Nah, saling ortogonal. Hasilnya matriks diagonal. Ya. Karena 8 ini adalah sebetulnya kuadrat dirinya sendiri. Ada 8 biji. Min 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, dan sebagainya dikuadratin 8. Nah, antar pasang ini, antar pasang baris itu menghasilkan perkalian yang kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ya, jadi mereka saling ortogonal. Oke? Nah, dengan cara seperti itulah bagaimana kita menyusun koefisien kontras yang cepat. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Oke, kalau enggak kita lihat satu lagi. Mana ya? Oke. Nah, kadang kadang koefisien dari sorry, ini sudah terlihat belum? Jangan-jangan belum terlihat. Kadang-kadang taraf perlakuan yang sifatnya kuantitatif itu jaraknya tidak sama. Kadang, tapi umumnya dibuat sama. Kalau melakukan penelitian jangan jangan bikin jarak yang eh, tidak sama karena akan menyulitkan kita waktu melakukan ortogonal polinomial, ya, linear, kuadratik, kubik, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud sama jaraknya atau tidak ini seperti ini, misalnya. Misalnya kalau kita punya taraf perlakuan itu sebut saja namanya 50, 75, 100, 150, 200. Dari 50 ke 75 ini jaraknya 25. Dari 75 ke 100 ini 25. Tapi dari 100 ke 150 ini 50. Dari 150 ke 200 itu juga 50. Ini jaraknya nggak sama. Nah, oke. Nah, kalau jarak yang sama yang mana? Nah, misalnya kalau kita lihat jarak yang sama ini misalnya 0, 60, 60, 120. Sama jaraknya. Ini 60 ke 60 ya. Nah, kalau jaraknya yang sama seperti ini, maka koefisien eh, ortogonal polinomial itu banyak didaftarkan di buku-buku rancang percobaan itu, yang standar ya. Tapi kalau kalau nggak sama, nggak ada karena kita harus cari koefisien-koefisien ortogonal polinomial itu. Nah, sebagai sebagai contoh misalnya, kalau punya taraf perlakuan hanya dua, ya paling tinggi hanya linear. Tapi kalau taraf perlakuannya tiga seperti ini, 0, 60, 120 itu paling tinggi koefisien ortogonal polinomialnya itu polinomial berderajat 3 min 1, 2. Jadi derajat polinomial tertinggi itu adalah banyaknya taraf perlakuan kuantitatif itu dikurang satu. Dikurang satu ya. Jadi misalnya gini, kalau ini kita 060 120 ya. 060 120. Kita running ini. Running ya. Oke. Nah, di sini muncul di sini sorry, saya nggak tahu apa daripada belum keluar di situ nampak, saya share ulang sini outputnya. Nah, 060 120 bunyinya begitu. Ini kalau kita lihat ya,
ini min 0,7, 0, 0,7, ya kan? Di sini 0,4, ini min 0,81, dua kalinya ini 0,4. Nah, ini yang ditampilkan itu distandarisasi. Untuk yang linier, ini kan linier nih. Kita bagi semua koefisien ini dengan 0,7071068. Jadi ini jadi min 1, 0, 1. Ya. Makanya tabelnya di situ min 1, 0, 1. Nah, kan gitu. Sedangkan yang kuadratiknya ini kan 1 min 2, 1. Ya. Jadi ini 1 min 2, 1. Kuadratiknya. Jadi gitu. Karena kita bisa menyederhanakan koefisien ini dengan cara membuatnya menjadi bilangan-bilangan bulat. Jadi ini menjadi min 1, 0, 1. Kalau mau tetap seperti ini bisa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Hasil jumlah kuadratnya, hasil apa namanya F hitungnya sama. Ya, kesimpulannya juga sama. Nah, hanya untuk mempermudah, makanya dibuat menjadi bulat. Makanya ini dibagi menjadi oke, karena ini min 0,707 sekian, ini juga sama, ini kan min 101. Di sini 1 min 2, 1. Dan kedua koefisien ini saling ortogonal. Kalau dikalikan 0. Jadi ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, 0. Gitu. Ya. Nah, itu 0, 60, 20. Coba kalau kita balik ke apa namanya yang 0, 60, 20 tadi, ya, kita ganti. Oke ya. Kita ganti bukan 0, 60, 20. Misalnya ini saya share. Ya. 60-nya saya ganti. 60-nya 90. 60-nya 90 ya. Jadi dari 0 ke 90 itu 90. Dari 90 ke 120, 30. Nah, jadi sintaks ini membantu kita mencari koefisien. Oke, kita running, kita hapus dulu di sini hasilnya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dihapus karena nggak ada di sini, nggak ada quitnya. Oke, kita running ya hasilnya. Oke, saya stop dulu, terus get sharing hasil terakhir. Nah, oke. Nah, ini yang 060 120, ini 090 120. Koefisiennya beda kan? Nah, kalau kalau taraf perlakuannya 090 120, jangan pakai min 101, 1 min 21, bukan, pakai yang ini. Jadi koefisien diganti yang ini. Koefisien liniernya ya, koefisien kontras liniernya itu min 0,79 sekian sekian sekian, 0,2. Ah, ini sulit kalau mau apa namanya membulatkan ya, biar aja ini biar cepat ya. Jadi gitu. Jadi koefisien kontrasnya pakai yang ini. Ini untuk linier, ini untuk kuadratik. Jadi 060 120 dan 090 120 beda ya. Yang taraf perlakuannya tidak sama jaraknya, jangan pakai di tabel-tabel yang jaraknya sama. Itu aja pesan saya. Ya, kira-kira kalau kita mau apa namanya lihat eh, yang lain juga bisa ya, yang manipulasi space. Ya, misalnya oke. Sorry. Oke. Jadi kalau mau nambahi apa namanya tata perlakuannya gini. Ini misalnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya jarak sama, ini misalnya gini. 50, 75, 100, ini 125. Ya. Saya ganti dulu ya. Ini 125. 125. Ya. 125. Terlalu kata. 125. Ya ini 150. Nah, gini. 150. Oke. Oke. Nah, running. Running. Nah, kemudian oke, saya share yang outputnya. Nah, ini jaraknya sama. 25, 25, 25, 25.
Berarti kita punya linear, kuadratik, kubik, kuartik. Ya, ini linear, ini kuadratik, ini kubik, ini kuartik. Ya. Dan ini kalau kita lihat, kalau linearnya itu min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau dibagi 0,31662. Ya. Ini kan dua kalinya ini. Ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini linear. Nah, kalau kuadratiknya, ini kan yang paling rendah nih. Jadi kuadratiknya ya ini 2, min 1, min 2, min 1, 2. Nah, gitu ya. Atau angka ini. Ini kubiknya, ini kuartiknya. Dengan cara yang sama, dibagi dengan yang paling rendah lah, ya, gitu ya. Itu caranya. Nah, jadi beruntung ada SAS ini yang bisa membantu kita, ya, setidaknya rutin tadi ya, setidaknya membantu kita untuk menentukan koefisien-koefisien kombinasi linear kalau jaraknya tidak sama. Ada pertanyaan? Nanya dikit aja.